tetap kita waspada dengan prokes. Tetap vaksin yang paling bagus itu adalah prokes. Ya. Action. Conversation is on. Halo Sobat Podcast, saya bersama Dion. Halo bro. Halo, shalom Teguh. Shalom. Gimana bro? Tetap semangat bro, jalan? Semangat selalu dalam Tuhan. Aku sebetulnya nggak mau membuat nostalgia yang lo tau lah ya, yang sedih. Tapi aku terkesan dengan apa sing lo upload di Facebook gitu ya. Tapi juga dari satu sisi aku juga merasa kehilangan gitu ya dengan almarhum Eldo, dengan Om Sailan gitu ya. Karena ya kita udah kenal lama lah. Iya. Walaupun dengan Om Sailan aku nggak terlalu akrab, cuman at least aku pernah ke rumah lu kan, 1, 2, 3 kali gitu. Dan beliau sangat welcome gitu dengan teman-teman anak-anaknya ya kan. Banget. Lu inget banget. Kita dikasih makan juga waktu itu. Nah, dengan Eldo aku terakhir ketemu bulan Juli kalau nggak salah ya dengan Eldo, dan kita podcast dan aku upload juga kan di situ. Upload, ya. Sempat tak reshare itu ya. Iya, thank you banyak. Nah, Yan, begini, lu merasa ada ini nggak sesuatu yang hilang gitu ya selama ini? Iya. Gimana Yan? Lu setelah mengalami semua itu apa sih yang lu rasain? Iya, kalau ngomong mengenai kehilangan ya pasti. Karena di setiap kehidupan kita itu kan dekat banget ya bro, seperti bro tahu sendiri ya. Iya. Nah Eldo itu walaupun sudah di Surabaya tapi tetap dia secara periodik datang ke Mojokerto karena memang waktu itu masih ada usaha di Mojokerto. Nah kalau papa lebih kehilangan lagi karena setiap hari ya aku dengan papa. Mulai kerja tempat kerja bareng, satu rumah dan lain-lain. Jadi sangat kehilangan pada saat papa harus pergi tanggal 22 Januari itu sudah kehilangan. Tetapi masih dengan semangat yang ada bahwa ada Eldo yang masih ada yang masih juga sakit waktu itu ya. Iya. Sudah di rumah sakit ya. Dan kita bolak-balik semangatin Eldo, ayo deh, hanya tinggal kita berdua. Tapi ya memang Tuhan kehendaknya lain. Pada saat Eldo juga harus kembali ke Tuhan tanggal 31. Wah, itu yang memang benar-benar blank gitu. Benar-benar berapa waktu sempat lost. Nah, loss-nya itu kenapa, Bro? Lu? Ya sama sekali enggak ngerti mau bagaimana istilahnya. Bingung antara iki karepe Tuhan itu apa sih sebenarnya? Maunya Tuhan itu apa gitu loh. Gitu loh. Kenapa istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekitar itu ya. Kita sudah melakukan protokol kesehatan, kita sudah melakukan cek rutin tiap hari, kenapa juga masih kecolongan dan lain-lain. Kenapa istilahnya orang seperti Papa, seperti Eldo, yang notabene ini melayanimu gitu, kenapa harus dipanggil? Yang berikutnya juga pertanyaan yang muncul adalah, ikilah akeh sing doa nih kan, gitu loh istilahnya gitu loh. Jadi, mosok Tuhan tidak dengar semua yang mendoakan gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Dan itu sempat membuat ya loss ya istilahnya, nggak ngerti, nggak ngerti bagaimana gitu selama beberapa waktu. Nah masalahnya itu gini kadang ya, kalau aku boleh pribadi sharing juga sih, kadang itu kita mengalami sesuatu gitu ya, itu bukan karena kita tapi karena orang lain misalnya. Iya betul. Iya kan, dan itu yang kadang sangat sangat kecewa banget. Ya, betul nggak sih? Iya, nah, betul. Itu loh. Nah, lu sempat tanda kutip ya, nyalahin siapapun lah misalnya. Kalau nggak gini, nggak mungkin ini ya, gitu kan? Sempat. Karena kebetulan kita ini kan sudah bukan sangat ya. Kita ini sudah dalam tanda kutip terproteksi ya. Iya, apalagi dokter, Papa dokter, Eldo juga pasti tahu lah lingkungan dokter gitu kan. Nah, sempat itu, kebetulan kan kita kecolongan itu dari ART ya, asisten rumah tangga, yang ternyata dia keluar
itu sering tidak pakai masker dengan baik, Oke. dan dia ngaku gitu loh. Jadi pada awal dia yang kena duluan, setelah itu rentetannya mulailah kita kena dan lain-lainnya. Nah, waktu itu sempat. Waktu itu, nah ART saya masih di rumah sakit waktu papa meninggal, waktu Eldo meninggal itu juga belum pulang, saya sempat marah aku. Saya sempat nyalain, wes gara-gara kau niki, gara-gara kamu ini yang ini, gitu loh. Wes kamu nggak usah kembali. Waktu itu aku ngomong bojoku sama Lolita, saya ngomong, wes nanti kalau misalnya memang dia pulang, langsung pulang sehari ini suruh packing, langsung suruh pulang, gitu. Oke. Waktu itu sempat seperti Ya. itu. Oke. Nah, setelah anggaplah setelah itu lu masih dalam kondisi naik kan istilahnya ya kan, masih ya nggak tahu harus berbuat apa dan lu naik ke sana. Setelah itu pasti ada proses cooling down gitu kan, ada cooling down-nya gitu kan. Lu ngalami pada saat kapan lu cooling down gitu? Ya, beberapa saat setelah itu banyak yang mendukung kita sih ya. Mulai dari adik-adiknya papa, tante-tante semua, tante dari mama juga. Yang selalu senantiasa menguatkan, tiap hari itu hampir telepon, menguatkanlah juga dengan ayat-ayat Alkitab dan lain-lain. Beberapa pendeta yang juga menelpon saya secara pribadi untuk ngomong dan lain-lain. Dan juga yang paling saya rasakan menguatkan ini adalah istri saya. Oke. Lolita ya. Lolita ini yang benar-benar menjadi kekuatan saya waktu itu. Sesaat sebelum papa meninggal, itu saya bingung kok. Aku ya saya tahu dokter kan tahu kira-kiranya ya. Iya. Aku takut kalau Lolita saya tanya. Yang iki lek papa dipanggil Tuhan ya apa aku? Udah Aku sudah siap seperti itu loh ya berarti. Iya. Terus Lolita cuma bilang ke saya, ya kamu harus siap ya. Kamu harus sudah ini. Kalau misalnya papa dipanggil Tuhan, berarti kamu yang sudah dipercaya Tuhan untuk memimpin keluarga kita. Jadi kamu harus siap. Nah, sama pertanyaan yang sama muncul pada saat Eldo. Eldo itu pada tanggal 30 malam itu kita sudah dikasih tahu bahwa kondisinya jelek. Nah, itu saya sudah waduh, ini enggak apa ya? Perasaan namanya orang enak gitu. namanya pakai ventilator itu kan kita tinggal berserah saja, Bu. Iya, betul. Kalau Tuhan masih memberikan hidup, ya kita mengucap syukur. Pertanyaan yang sama, iki lek Eldo dipanggil Tuhan ya? Jawabannya Lolita, ya kamu harus kuat ya, harus sudah siap dengan itu. Ingat istilahnya, ya kalau misalnya memang ini terjadi, memang ini sudah pasti rencana Tuhan. Yang kedua adalah, ingat kamu masih punya aku, masih punya Nathan, istilahnya. Dan hidup harus berjalan terus. Gitu. Tapi ingat bahwa yang paling penting adalah kamu harus kuat kalau ini terjadi. Dan benar-benar terjadi besoknya jam 6.48, tanggal 31, Eldo dipanggil Tuhan. Nah kenyataannya lu kuat nggak waktu itu? Kenyataannya hancur. Aku lihat dari apa yang lu ngomong pada waktu proses kremasi itu ya. Iya. Aku ngikutin kan. Ya. Rasanya lu sudah kayak orang udah lemes gitu kan ya. Waktu itu yang tak rasakan itu pada saat papa dipanggil Tuhan tuh sedih. Tapi pada saat Eldo dipanggil Tuhan, itu rasanya sudah numpuk-numpuk sedih, akhirnya nggak ngerti mau perasaan, mendefinisikan perasaan itu bingung. Ini lek sedih seberapa, lek marah seberapa, kalau juga mengucap syukur bagaimana. Walaupun secara iman ngomongnya kan, oh saya mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memanggil kedua terkasih kami keluarga bla 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 bla. Tapi secara manusia kita tetap loh Tuhan kok ngene. Gitu. Nah, setelah itu kan banyak yang lu kan tadi ngomong banyak yang memberi kekuatan. Jujur ya kita ngomong ya, itu mental nggak sih sekedar dengan kondisi yang bergumul seperti itu? Terus terang waktu itu awal-awal itu mental. Awal-awal itu pikiran saya menolak, pikiranku nolakku. Pikiranku seperti ini. Alah klise. Iya. Kamu ngomong tuh klise. Kamu enggak ngalami. Ya, betul. Kamu enggak tahu apa yang aku rasakan, keluarga aku rasakan. Jadi whatever kamu ngomong, kuatlah, inilah. Ya itu klise yang harus diomongkan orang yang berduka itu loh. Iya. Tetapi memang ada beberapa sahabat yang ngomongnya memang mengena aku. Ngomongnya mengena ya istilahnya. Tante yang ngomong kamu harus ini ya, harus kuat.
Aku punya seorang tante yang di Jakarta, Tante Nuni, itu juga sering intens sekali. Tante Nana, Tante Yayu, itu yang 3 adiknya papa itu yang sangat intens waktu itu. Ngawal, jadi istilahnya ngawal. Istilahnya aku tuh dikawal. Perasaanku tuh sama Lolita, sama Nathan tuh dikawal. Tiap hari kita ini. Nah itu yang banyak menguatkan. Dan juga kita pribadi di rumah, dan kembali Lolita yang menguatkan. Saling menguatkan. Saat aku sudah mulai down, ayo, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Nah perasaan seperti itu yang muncul gitu. Lo sempet nyalain Tuhan gak? To be honest ya. To be honest ya. Aku enggak mau munafik bahwa pada saat itu ya itu muncul ya. Tuhan kenapa kok gini gitu loh. Kenapa di saat seperti ini kamu harus memanggil gitu loh. Dan istilahnya ya itu gak terima istilahnya gitu loh. Gak terima aku, gak bisa ini gitu. Oke. Dan lu aku tadi nanya, kenapa aku nanya lu sempat nyalain Tuhan gak? Dan yang kedua apa? Lu sempat ninggalin gak? Wis caranya gini, ada pemikiran itu gak? Wis aku gak pelayanan, gak ini karena berdoa sih sama aja gitu. Waktu itu sih puji Tuhan untungnya enggak sempat terpikir seperti itu. Oke. Jadi untungnya enggak sempat, ya istilahnya cuma sebenarnya mungkin bukan menyalahkan ya, hanya bertanya ya. Dia artinya bertanya ya. Kenapa ya Tuhan, kenapa kok terjadi ya gitu loh. Kalau untuk meninggalkan pelayanan, puji Tuhan kok enggak. Tapi sempat mundur aku. Sempat mundur. Aku sempat tidak mau dijadwalkan apapun. Tidak mau dijadwalkan ini, tapi itu semata-mata karena sebenarnya takut tidak bisa handle perasaan sih ku. Kalau tiba-tiba kamu tugas terus nangis lah gitu. Baper masih nah ya seperti itu. Jadi memang aku terus terang sempat cooling down dulu, sempat mengambil waktu sekitar 1 bulan mungkin ya, untuk supaya perasaanku ini tenang, perasaanku bisa menerima dan lain-lain, baru akhirnya gitu. Tapi kalau menyalahkan Tuhan sampai aku berpaling dari Tuhan, kok enggak ya? Iya. Nah, aku sih merasa bersyukur aja bahwa lo ini masih bisa melihat sisi, dalam artian masih bisa melihat apa ya, sisi positif lah ya, kita bicara itu sih. Nah bro, flashback nih ya. Lo punya kenangan apa sih yang paling berkesan gitu dengan papa gitu ya? Dengan papa dulu deh. Ya, kalau papa itu saya punya kesan yang sangat dalam ya. Kalau tidak sangat dalam, saya tidak akan niru persis seperti papa. Maksudnya jadi dokter nih? Iya. Kalau boleh dibilang, pattern hidup saya kayak papa. Jadi dokter pun saya niru papa. Spesialis pun yang saya ambil sama penyakit dalam. Manajemen rumah sakit pun yang S2 yang berikutnya, saya juga ambil sama. Gitu. Karena patternnya beliau. Ya saya melihat papa itu yang kenangan terindah itu adalah beliau itu selalu optimis orangnya. Tidak pernah punya pikiran yang buruk mengenai orang, dan itu yang ditanamkan ke kita. Ke kita. Nah saat-saat paling indah, di saat ya saya bersyukur papa sempat nemenin aku wisuda penyakit dalam. Wisuda spesialis. Itu di Manado ya? Manado waktu itu. Jadi sempat waktu itu papa ya, yang saya sangat bersyukur dan sangat senang, itu beliau bisa nemenin saya waktu itu. Dan ya sayangnya mama harus gak ada ya waktu itu ya. Ya itu yang saat yang paling berkesan. Tapi nilai-nilai yang ditanamkan itu adalah nilai yang pertama optimis, yang kedua jujur, yang ketiga adalah selalu melayani, dan yang keempat ini selalu ber-GKI. Iyalah. Ya, itu yang ditanamkan oleh papa gitu ya. Istilahnya lu nggak boleh pindah gereja tuh ya? Iya, nggak boleh. Lihat yang Manado ada GKI, saya masuk GKI. Sayangnya nggak ada Manado GKI. Nah, kalau misalnya Eldo, lu? Waduh, kalau Eldo lebih banyak lagi kenangannya. Karena papa sama mama itu, aku dari kecil itu tidak dibikinkan 2 kamar.
Oh gitu. Jadi saya itu satu kamar. Satu Kamu kamar. kan pasti tahu ke rumah Iya. kan aku satu kamar. Iya, satu kamar. Betul. Jadi mulai dari SD sampai SMA akhirnya kita pisahkan, SMA aku harus kuliah ke Jakarta. Iya. Itu kita satu kamar. Ya di situ jadi aku mengenal adikku dengan sangat baik. Kebiasaan-kebiasaan, sifatnya bagaimana, orangnya bagaimana, dan kenangan terindah sama Eldo adalah selalu dia menjadi partner pelayanan, terutama nyanyi yang paling ngerti aku lah istilahnya gitu. Oke. Tidak ada yang bisa mengiringi aku nyanyi sebaik dia, karena koneksi kita sudah, Iyalah. feelingnya sudah. Secara emosional. Iya, secara emosional, secara apa? Aku mau gerak kemana dia sudah tahu. Dia mau gerak kemana aku sudah tahu. Dan kenangan itu yang sangat sangat membekas sampai sekarang. Aku ke gereja Mojokerto, misalnya melakukan tanggung jawab ngelatih pemusik, terus kebaktian online itu masih ada rasa waduh. Ya apa masih ya? ingat ya. Masih ingat ya. Gitu ya. Cuman mungkin apa yang lu rasakan kan sekarang udah beda gitu kan. Iya. Dengan apa yang lu rasakan waktu di awal ke waktu Eldo maupun Om Sailan meninggalkan kita gitu kan. Iya. Udah beda banget gitu. Beda. Nah, aku gini, bro, dalam artian begini, aku ini orang yang jarang mengucapkan sesuatu ya, misalnya gini, bela sungkawa iya gitu ya, misalnya gitu. Tapi aku berusaha untuk tidak mengatakan bahwa aku bisa mengerti perasaanmu misalnya gitu. Kalau aku nggak ngalami, gitu. Sama seperti lu tadi ngomong deh, pasti klise itu, gitu kan ceritanya. Aku berusaha untuk itu. Berusaha untuk melakukan itu. Jadi kalau aku nggak ngalamin, aku nggak akan bicara bahwa aku mengerti perasaanmu gitu. Aku cukup berbicara bahwa aku turut berduka cita gitu kan ya. Tuhan kasih kalian penghiburan dan itu adalah doa gitu bagi aku ke saat itu ke lu gitu kan. Iya. Nah, ya ini sedikit lah aku bicara bahwa proses kehilangan itu kan berat banget gitu ya. Aku pernah kehilangan papaku juga gitu kan. Di saat yang nggak disangka-sangka juga gitu ya. Nah, ini kan ada suatu proses healing gitu, proses penyembuhan di sana untuk menghilangkan ada perasaan seperti apa dan sebagainya gitu ya, perasaan bersalah lah atau apalah ya, atau perasaan menyalahkan seseorang atau apalah namanya. Nah, ada nggak satu perkataan dari orang-orang di sekitar lu yang benar-benar mengena dan lu bisa bangkit gitu? Ya, perkataan yang sangat mengena itu perkataannya Pak Simon sebenarnya. Oke. Pak Simon pada waktu kebaktian penghiburan, penghiburannya Papa kalau nggak salah yang via Zoom ya. Kebaktian penghiburannya Papa waktu itu. Jadi kebaktian penghiburan Papa itu kan via Zoom, terus Pak Simon tuh bilang seperti ini. Pak Simon tuh bilang bahwa, sorry, Eldo apa Papa ya, saya lupa ya. Pokoknya kebaktian penghiburan. Jadi dua kebaktian penghiburan memang Pak Simon yang mimpin. Kebaktian penghiburannya Papa dan kebaktian penghiburannya Eldo. Pak Simon tuh hanya bilang seperti ini, bahwa kenangan itu, orang itu, kedua orang ini, itu sebenarnya tidak hilang, tidak mati istilahnya. Mereka tetap hidup. Cuma mereka hidup dalam bentuk yang berbeda. Yang dulu itu bentuk fisik, tetapi yang sekarang ini hidupnya dalam bentuk kenangan. Gitu. Nah, bagaimana ya istilahnya kehidupan ini akan tetap berlangsung bersama dengan kehidupan mereka dalam kenangan kita gitu. Nah, itu yang membuat saya juga tersadar gitu ya waktu itu. Istilahnya saya tidak perlu melupakan mereka. Melupakan mereka ya. Mereka juga tentu tidak akan terlupakan oleh kita. Tetapi maksudnya tidak perlu harus fotonya kan kadang-kadang ada orang yang ekstrim ya Bu ya. Betul. Misalnya meninggal, fotonya diturunkan apa semua. Enggak, saya tidak pernah menurunkan apa-apa dari semua yang ini. Dan ya kita akhirnya ya mensyukuri aja bahwa mereka sudah di surga. Nah, bagaimana sekarang kita menghidupi apa yang ada dengan berusaha menerima, akhirnya seperti itu. Nah, itu yang
awal-awal juga yang sangat menguatkan kita, itu sangat menguatkan kita. Oke. Nah, saat ini kadang aku kadang speechless dia bicara karena memang ya aku dekat dengan Eldo juga, dekat sama lu juga. Oke. Soalnya Eldo kan ya hampir jadi TPG-nya Pragbun ya. Pernah diminta kalau tidak salah ya. Iya, dan aku guyonan juga, lu pindah aja atestasi dari Mojokerto ke terus terang saya di Mojokerto, aku di Mojokerto ngomong ke Eldo. Waktu sebelum dia, Dek, kamu kalau memutuskan pindah Pragbun, begitu kamu memutuskan pindah Pragbun dan aktif di sana, aku atestasi ke Pragbun. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Aku pas guyonan gitu ya. Ya tapi akhirnya aku, ya puji Tuhan akhirnya aku jadi majelis Mojokerto ya Kak Isa ya. Maksudnya waktu itu aku belum jadi majelis waktu itu apa itu. Okay. Terus aku ngomong sama Eldo, kamu pindah Pragbun, terima naik TPG Pragbun, nanti kita pindah Pragbun, kembali ke gereja lama. Oke. Yon, saat ini apa yang lu akan lakukan setelah kedua orang yang lu kasih gitu ya, sudah lebih dulu bersama Tuhan gitu. Apa sih lu mau lakukan sekarang? Ya pertama yang kita lakukan adalah menata hidup ya. Okay. Menata hidup adalah banyak kehidupan yang harus dijalani yang tidak ada mereka. Show must go on. Show must go on. Oke. Tidak ada Papa, tidak ada Eldo, terutama Papa ya. Oke. Papa yang Eldo kan terakhir lebih banyak di Surabaya dan lain-lain ya. Tapi Papa ini kan yang mewarnai hari-hari kita dan istilahnya tetap supporting kita kan, gitu loh. Biar apapun kan Papa iki misalnya anaknya iki kurang iki ngono. Ya. Gitu loh. Dan selama ini kan istilahnya Papa yang banyak support semua kehidupan di rumah ya istilahnya. Nah, banyak adjustment yang harus dilakukan di rumah, baik itu di praktek, baik itu di pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu yang membuat juga kita harus menjalani hidup, menata hidup dengan baik. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa juga, aku belum bilang 100% aku bisa menerima kehilangan mereka. Sampai saat ini ya. Tetapi apa yang aku hidupi sekarang adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, yang seperti tadi aku bilang, menjalani hidup ini dengan bersama dengan memori mereka yang tetap ada, tetapi aku bisa menerima. Karena terus terang waktu itu ada sisi di mana secara iman itu kita nerima, tapi secara manusia itu kita tidak terima. Kita nolak. Itu sisi memang benar-benar konflik yang lumayan. Nah itu yang akhirnya membuat saya, Lolita, Nathan berpikir ya sudah, show must go on. Kita jalani aja day by day dengan healing dengan berharap Tuhan istilahnya Roh Kudus, meminta bantuan Roh Kudus untuk tetap menenteramkan hati kita, cooling down, bisa menerima semuanya. Yaitu yang jadi nothing special yang aku lakukan, hanya sebenarnya ya itu go on aja, sambil berdoa supaya Tuhan menguatkan dan show must go on yang lain-lainnya. Nah, ada satu hal berarti sekarang yang menopang lu secara emosional itu pasti Lolita dan Nathan gitu kan ya. Tapi Lolita yang setia nih di samping gitu, di samping lu lah istilahnya gitu kan. Sekarang apa sih lu mau lakukan untuk ke depan dalam artian show must go on gitu kan. Ada nggak sih cita-cita dari, maksudku gitu, ada nggak cita-cita dari almarhum Om Sailan atau cita-cita dari Eldo yang lu merasa bahwa aku harus lanjutin nih gitu? Ada satu cita-cita yang sama dari Eldo dengan Papa yang harus aku lanjutkan ya. Ya semacam legacy pelayanan dari mereka istilahnya. Di mana ya aku harus tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu legacy yang harus dilakukan.
Ya. Ya terus terang gue kalau ngomong mengenai pelayanan, Eldo dan Papa ini kan deep banget ya. Iya. Deep banget. Totalitas. Papa dengan totalitas di bidang kedokterannya, organisasinya, gitu. Sampai istilahnya kemana-mana juga papaku juga dikenal orang dan lain-lain di bidang kedokteran dan organisasi kekristenan ya, organisasi gereja. Dan Eldo yang memang deep di bidangnya ya, di bidang musik. Kalau bicara di GKI aja Eldo pasti tahu. Orang pasti tahu. Oh Eldo, oh ya orang pasti tahu. Siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Orang pasti tahu. Nah itu yang membuat aku merasa bahwa legacy ini harus diteruskan. Oke. Pelayanan yang lebih baik di bidang kedokteran, di bidang juga keorganisasian. Untuk pasien juga pelayanan yang lebih baik. Dan juga pelayanan ke gereja di bidang musik ini yang harus kita lanjutkan. Ya walaupun memang mungkin di bidang musik aku tidak bisa terjun sejauh Eldo ya, sejauh Eldo ya, karena kan ya dengan kesibukan dan lain-lain ya. Tapi at least paling tidak itu yang harus dilanjutkan, terutama untuk GKI Mojokerto. Iya. Karena kan memang di gereja kecil kayak GKI Mojokerto, SDM juga terbatas dan lain-lain ya. Eldo itu sangat menjadi topangan kita gitu loh. Menjadi penopang kita istilahnya. Sentralnya di sana. Semua sentralnya mulai dari multimedia, mulai dia musikalitas gereja, semuanya dia yang megang. Iya sih. Nah itu yang aku merasa harus meneruskan, harus mengawal lah istilahnya itu. Oke. Nah, bro, ini penutup nih ya. Ya. Kira-kira lu punya pesan apa sih ke ya mungkin teman-teman kita gitu ya, atau siapapun lah nanti yang lihat yang mengalami yang sama dengan apa yang lu alami, bro. Iya. Kira-kira lu bisa nyampain sesuatu apa dari pengalaman yang lu alami nih? Ya, pesan saya pertama adalah yang pertama sekali jangan pernah menyalahkan Tuhan. Oke. Pertama sekali jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, nih saya sampai merinding nih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu selalu dalam kontrolnya. Oke. Selalu dalam kuasanya istilahnya. Jadi kalaupun memang ada orang-orang terkasih yang terdekat yang dipanggil, ya memang Tuhan sudah merencanakan seperti itu gitu loh. Dan kalau Tuhan merencanakan seperti itu dan membiarkan kita hidup, berarti dari kita yang hidup ini ada tugas yang masih harus kita selesaikan. Oke. Untuk melanjutkan rencananya, melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya memang seperti ini terjadi gitu, tetap pikirkan suatu hal positif untuk maju. Oke. Tetap drive maju itu jangan sampai hilang istilahnya. Drive maju untuk pelayanan, drive maju juga untuk pekerjaan, drive maju untuk misalnya kita berkarya. Dalam hal apapun. Karena kadang-kadang kesedihan yang terlalu mendalam itu membuat drive maju kita kan hilang kan. Iya. Nah, itu. Betul. Dan yang ketiga adalah tetap ya dalam masa seperti ini ya kesehatan menjadi sesuatu yang penting lah. Iya. Kesehatan menjadi sesuatu penting. Jangan istilahnya ya iki karena aku dokter ya jadi pesan sponsor istilahnya iki ya. Harus, bro. Tetap kita waspada dengan prokes. Tetap vaksin yang paling bagus itu adalah prokes. Ya. Protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, terus membatasi mobilitas, tidak berkumpul terlalu banyak orang. Itu tetap menjadi sesuatu vaksin yang paling ampuh daripada vaksin yang ada sekarang. Itu bukan. Nah, dengan vaksin yang ada sekarang itu istilahnya membatasi ruang gerak virus ini. Ya. Jadi kalau dulu virus ini merajalela, dengan vaksin ini dia akan dibatasi ruang geraknya. Tetapi bukan berarti bahwa virus ini karena vaksin ini hilang. Ya. Dan bahkan kan ahli ke depan akan memprediksi bahwa virus ini akan hidup bersama kita terus. Ya. Nanti akan jadi seperti virus flu yang seperti saat ini. Jadi tetap protokol kesehatan. Karena even kami pun keluarga dokter bisa kena. Iya. Apalagi yang awam orang yang bukan dokter gitu. Jadi 3 itu aja sih, jangan pernah menyalahkan Tuhan, show must go on, keep on moving, tetap drive maju harus ini, dan ketiga tetap kita jaga kesehatan. Ya.
Oke, Yon. Kalau kita ngobrol ini pasti akan panjang gitu ya ceritanya. Apa ya? Karena kita jarang ketemu lah. Terus terang ya. Terus terang lah, kita jarang ketemu. Lain kali aku undang lagi deh. Siap. Kita bicara masalah-masalah yang lain gitu ya. Musikalitas lah bisa itu. Kita coba dan perkembangan gereja dan sebagainya. Oke. Terima kasih, Yon. Sama-sama. Sekali lagi thank you banget lu sudah mau sharing. Karena aku kadang khawatir worry bahwa ini mengusik kenangan masa lalu lu yang nggak enak lagi gitu. Nggak apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ya kenangan ini kan kenangan yang indah ya. Yang mungkin dengan dibagi gimana kan ada salah satu teori psikologi kalau misalnya ada beban cerita supaya apa yang jadi beban kita juga 50% ya bisa. Dan saya tidak aku guyon kan makanya kalau waktu di WA kan terus cepat no tisu aja. Aku siapin bener. Aku siapin bener. Tapi ya enggak lah, saya sudah menyadari kok. Kami keluarga sudah menyadari bahwa semua ini dalam kerangka rencana Tuhan yang indah dan kita harus maju terus. Oke, bro. Dan tetap banyak hal yang perlu diperjuangkan istilahnya seperti itu. Oke, bro. Aku jadi temen lu, jadi sahabat lu, bangga nih sama lu. Thank you banget. Satu hal nggak gampang menghadapi itu, tapi lu beruntung punya pendamping hidup yang bisa menguatkan gitu kan? Iya, sangat itu. Iya, dan ada teman-teman lu di samping kanan kiri lu, muka belakang yang selalu bisa mendukung gitu ya. Dan juga teman-teman lama kita. Iya. Yosi, Handri, betul. Nanang, betul. Semua teman-teman lama kita itu juga ngawal tiap hari. Dengan beserta dengan pasangan mereka itu tiap hari ngawal. Gimana Yon, gini. Nah, itu sangat menguatkan. Jadi pertemanan kita semenjak SD ya. SD kita. Oke ya. Lain kali kita kumpul dengan mereka nih. Kita podcast jadi satu gitu ya. Harus sih. Keinginanku itu. Kita podcast jadi satu, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Dalam kerangka ber-GKI. Betul, setuju. Oke, thank you banyak sekali lagi Yon. Sama-sama. Salam Lolita, Nathan. Iya, tetap sehat ya. Buat keluarga semua, anggota juga Prekbun. Pak Sandi dan teman-teman majelis sekalian. Oke. Thank you, nanti tak sampaikan. Oke. Ya, Sobat Podcast, semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.